Ustadz Alwan silakan. Waktu dimulai dari sekarang. Silakan. تفضل أخينا تفضل. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum buat saudara muslim semua. Suaranya kecil ya Pak? Oh, aduh, kayaknya saya perbaiki dulu. Ustadz Alwan dulu lah kalau gitu. Halo, jelas? Iya, kurang jelas sih sebenarnya. Oh, Sudah bagus Bang Alif. Sudah bagus. Oke, baik. Nanti setelah ini nanti saya ganti perangkat aja kalau gitu. Ya, mengenai para nabi mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentu karena memang nabi itu adalah yang diberikan wahyu untuk mendakwahkan, atau dia sebagai untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dia dikatakan mengenal Allah? Karena memang dia menerima wahyu, justru dia mengenal Allah. Saya merujuk dulu ke salah satu surah di surah Al-Anbiya. Ya. Al-Anbiya itu adalah surah para nabi. Di ayat 25 dikatakan, wa ma arsalna kami qablik, sebentar ya. Intinya adalah wa ma arsalna min qablik kami rasuli illa nuhiya ilahi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, Nabi Muhammad, ya, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah oleh kalian akan aku. Jadi jelas bahwa para nabi itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dia mengenal Allah, dan yang disembah itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini memang tidak bisa dipersamakan dengan atau diidentikan dengan sifat kemanusiaan atau sebutan kemanusiaan seperti yang disebut Bapa, karena Bapa itu memiliki sifat lemah. Bapa itu dia membutuhkan seorang dia kakek, karena dia adanya Bapa itu karena adanya seorang ayahnya Bapa gitu. Dan disebut Bapak itu karena ada anak. Nah, sifat-sifat seperti ini bagi Allah itu maha suci. Makanya dikatakan ketika masalah perkara Allah dikatakan punya anak atau Allah itu dipanggil Bapak, Al-Quran mengatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, ya, bahwa maha suci Allah, subhana rabbika rabbil izzati, maha gagah Allah dari yang mereka sifat-sifatkan. Allah itu yang maha dari segalanya, yang tidak bisa dijangkau oleh mata atau tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Allah maha suci dari sifat-sifat seperti itu. Nah, para nabi itu banyak dikenal di Islam. Ya, disebutkan dalam salah satu hadis, ada 124.000 nabi dan ada 313 rasul. Namun itu bukan poin penting bagi kami. Yang wajib diketahui itu 25 sesuai dengan yang ada di Al-Quran. Ya, dan mereka semua adalah beriman kepada Allah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan itu poin dakwahnya para nabi dan para rasul, ya. Oh, silakan Ustaz Fadil, masih ada waktu sambil saya mengikuti perangkatnya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini topik yang baru buat saya karena saya baru saja dikabarkan, dan tidak masalah. Mungkin saya tidak akan tampilkan slide karena memang saya tidak siap, baru. Tapi dari yang saya tangkap tadi, saya pikir pembuka sudah dibawakan sama Ustadz Alif tadi. Saya pikir ya nanti saya akan tunjukkan bahwa mungkin teman-teman khususnya kajian Aderion sama siapa Kaipas ya, mungkin perlu dikaji lagi lebih banyak lagi. Kalau misalnya dia tidak menemukan literatur yang menunjukkan bahwasanya Allah itu sudah dikenal oleh para nabi. Itu mungkin dari perspektif Aderion dan Kaipas sebagai seorang Kristen. Saya langsung saja mungkin akan tunjukkan sebuah website. Mungkin di post dulu waktu saya bisa. Sudah di pause, silakan. Iya. Share ya. Bisa tampil di sini? Kelihatan di layar? Mulai kelihatan. Masih belum ya? Sudah kelihatan. Baik, ini dari sentakla.org. Ini adalah website, boleh saya katakan core ya, inti daripada Ortodoks, Kristen Ortodoks. Al-Qibtiyah, Al-Kanisa, Al-Qibtiyah, Al-Ortodoksia. Jadi ini merupakan rujukan dari Kristen Ortodoks. Di sini kalau kalian lihat gambarnya, ini besar sekali ini. Allah,
Allah, ya. Dan dari judulnya saja kalau kalian perhatikan, hal kalimatullah ya hikron ala au min abtida'il Islam. Apakah kalimat kata Allah itu dimunculkan oleh Islam? Ini website ortodoks membantah. Dengan jelas dia katakan Allah itu merujuk kepada dalam sifar takwin atau Genesis, menunjukkan bahwasanya yang dimaksud itu adalah God, di capital G. Anda tahu bahwasanya di Inggris itu tidak ada kata God, ya, untuk khusus spesifik. Dalam bahasa Arab, kalau kalian tahu bahasa Arab itu ada ilah, ada Rob, itu Tuhan. Mereka bikin capital low G, ya, huruf J yang kecil, karena nggak ada kata selain God, cuman satu aja dalam bahasa Inggris, sehingga mereka tidak bisa merepresentasikan. Bagi orang Arab Kristen, hal itu mudah saja, maka mereka pakai kata Allah. Merujuk kepada siapa ini Allah? Ini saya menantang kajian dari teman-teman. Merujuk kepada siapa? Kalau kita buka di dalam Yuhanna itu John, Yuhanna ثلاثة وستة وستة عشر. Di sana dikatakan dalam bahasa Arab, ya, li'annahu hakadha ahabballahu al-alam hatta badzalan ibnahul wahid. Di sana menggunakan kata Allah di capital J. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Anda buka King James Version juga seperti itu, capital G, Allah dalam bahasa Arab. Jadi itu mungkin gambaran ringkas menjawab bahwasanya Allah itu Waktunya sudah habis. Maaf, siap. Ya, oke. Silakan lanjut. Oke, silakan dari pihak Kristen untuk memberikan definisi atau menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan Muslim. Silakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Ya, silakan Pra. Ya, Pra. Halo. Pra, siapa sih di mute gak tuh? Saya di pembicara utamanya tuh. Ya, sorry, di mute tadi. Oh ya, silakan Pra. Oke, terima kasih atas responnya ya, saudara-saudara Muslim. Tadi pertama Ustadz Alip tadi merespon tentang 124.000 nabi dan 313 rasul. Banyak juga nih. Terus surat Al-Anbiya tadi, itu saya sempat terkaget juga tadi tentang pernyataan itu. Tadi jawabannya bagus sih, cuma kurang mengena karena kita kan konteksnya gini. Kita meyakini bahwa nabi termasuk rasul ya. Kalau rasul di dalam kekristenan itu artinya orang yang diutus oleh Yesus. Itu belum ada bukti satupun manuskrip bahwa mereka menulis siapa itu Allah gitu. Mereka tidak pernah menulis siapa itu Tuhan sesembahan bernama Allah. Karena bagi kekristenan Allah itu gelar, bukan nama. Makanya tadi premis kami, kebetulan jawaban saya dengan Aderian tadi itu sama. Kami tidak menemukan adanya bukti bahwa nabi-nabi terdahulu itu mengenal ada sosok yang bernama Allah. Tapi kalau mengenai jawaban siapa tadi, si Bro Alwan tadi, itu justru tidak berhubungan. Karena apa? Karena kedua gini, Allah itu di dalam kekristenan itu adalah gelar ya. Aku boleh share screen nggak, moderator? Sebentar. Di pause dulu. Boleh di pause dulu, silakan. Share screen, apakah? Ya. Ini saya share screen ya, tadi tentang Ustadz Alwan ya. Nih contohnya ya. Nih, ini gereja. Kebetulan saya dengan Adirion ini dari gereja ortodoks ya. Jangankan itu, ini lihat nih, baju orang ini tulisannya juga Allah. Mudah-mudahan kelihatan ya. Tapi bagi kami ini gelar gitu. Ini bukan nama. Justru kalau Bro Alwan tadi menampilkan bahwa Allah itu adalah dikenal oleh orang Kristen. Iya, kami kenal, tapi itu adalah Kristen Arab gitu. Makanya baju ini juga dicetak dan ada yang make gitu kan. Tapi itu bukan nama, dan nabi-nabi terdahulu saya yakin juga nggak pakai baju tulisan seperti ini. Apalagi
pakai tulisan Arab karena nabi-nabi dahulu nggak ada orang Arab, Pak, gitu. Kemudian mengenai yang tadi si Ustadz Alip tadi, maksud saya adalah gini, yang ditanyakan ini adalah nabi-nabi, Bro Alip. Jadi kalau tulisan itu tidak sanggup dibuktikan dari premis kami yang pertama, artinya memang kita sudahi saja, kita sepakat kalau memang nabi-nabi terdahulu tidak ada yang mengenal nama Allah itu, gitu. Mungkin dilanjut sama Bro Ade, itu saja. Terima kasih. Iya. Tadi ruang lingkup yang aku tawarkan sebagai presentasi saya itu menyatakan bahwa Allah yang kami sembah, yang itu bukanlah nama sesembahan, itu adalah Bapa. Tentu kalau dibagi orang Islam itu tidak mengenal Bapa. Jadi tentu hal itu kalau kalian hendak menyamakan antara ilah yang disembah oleh Muhammad dengan ilah para nabi-nabi kami, nabi-nabi yang sesungguhnya, itu nggak sama, Pak. Nah, sekarang saya itu mau menanggapi atau sekaligus bertanya, kenapa kalian itu tidak mengenal roh Allah? Bahkan kalian menyebutkan itu adalah roh Allah itu ada ruh Jibril, malaikat. Tidak pernah ada roh Allah itu adalah malaikat, Pak. Di dalam Alkitab satu pun nggak ada. Roh Allah itu ya nafas Allah itu sendiri, hidup Allah itu sendiri, hayat Allah itu sendiri. Itu saya tadi sudah memberikan dasarnya, itu ada di kitab Kejadian 41 ayat 38, Keluaran 31 ayat 3, Bilangan 24 ayat 2, Yesaya 48 ayat 16, Yeskel 11 ayat 24, Ayub 33 4. Oleh roh Allah telah membuat aku. Itu di Ayub 33 ayat 4. Tentu itu bukan malaikat. Malaikat itu tidak punya kuasa untuk menciptakan, membuat manusia, Pak. Jadi itu saya berharap, kenapa roh Allah ini di mana di dalam Islam tuh letaknya seperti apa nih? Tunjukkan kesamaan gitu loh. Ada hubungan roh Allah itu di dalam Islam dengan roh Allah yang ada di dalam kekristenan. Even itu sampai Yahudi sekalipun, Pak, rabbinik, roh Allah itu nggak diartikan sebagai malaikat, Pak. Mereka itu disebutnya Spirit of God. Apa sih namanya spirit itu, apa sih namanya? Semangat gitu. Tapi bukan angin. Bukan angin, tidak ada tuh di Kejadian 1 ayat 3 roh Allah yang roh Allah melayang-layang itu merah hefet pane. Itu artinya dia mengerami kehidupan. Itu bukan berarti malaikat. Saya orang-orang Yahudi yang menolak Yesus pun sepakat itu. Spirit of God disebutnya, bukan malaikat. Nah, ini di missing dengan Islam dengan Alkitab. Kira-kira mungkin boleh ditanggapin sama teman-teman muslim. Untuk poin itu yang saya tadi tawarkan tentang roh Allah dan Bapa. Itu ruang lingkup saya dan nama ya. Nah, kira-kira seperti itu dulu untuk sementara, moderator. Saya serahkan ke moderator. Ya, silakan ditanggapi tanggapan dari pihak Kristen. Silakan Ustadz Alwan atau Ustadz Alif. Saya bagian melengkapi aja. Fadhal Ustadz Alif. Oke, terima Ustadz kasih. Alif, oh ya, ya boleh. Baik, saya jadinya agak sedikit ini lucu ya, makanya dipahami dulu Bang Bro Kayapas ya. Ketika tadi yang surah Al-Anbiya ayat 25 saya katakan, itu jelas membuktikan bahwa dia itu adalah seorang rasul, seorang nabi. Ketika wa ma arsalna ya min qablika, jadi ketika dikatakan rasul maka sudah statusnya pasti seorang nabi ya. Bahkan ada beberapa ayat yang lain ya, nanti mungkin next saya share screen, mengenai bahwa ada nabi di sana. Di satu tempat pasti ada nabi terdahulu. Nabi Muhammad lah nabi terakhir. Khotaman nabi berikut juga seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua para nabi itu tentu mengenal Allah gitu poinnya. Nah, ketika tadi Bang Kayapas ya share screen ya mengatakan itu tadi di Arab katanya. Justru ya kalau Anda ortodok Arab, mereka mengenal Allah dan Anda mengatakan sebagai gelar. Nah, di mana ya, Kristen Arab itu tidak ada yang mengatakan Allah itu gelar. Coba kamu bukalah, beberapa kali kita juga sering share screen ya, di kamus yang dibikin oleh orang Kristen sendiri. Itu Allah itu Ismul Dat, nama sang esensi, sang pencipta, bukan gelar gitu loh. Apalagi tadi kalimatnya itu kalau nggak salah tadi mahabbatillah ya, kalau nggak salah itu mencintai Allah. Bukan gelar lah di sana larinya. Jadi sebenarnya Anda ini malah jadi membantah apa yang sudah disepakati oleh orang-orang Kristen ortodok atau orang-orang Kristen sendiri gitu.
justru mereka sudah mengenal siapa Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mengenai ayat-ayatnya banyaklah nanti ya, bagaimana para nabi, para rasul. Tadi juga salah satu ayat yang mewakili keseluruhan ayat bahwa para nabi menerima wahyu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas Allah itu tidak bisa disandingkan dengan sebutan-sebutan tadi yang disebut gelar kemanusiaan gitu ya. Maksudnya nama Bapa atau itu memang tidak bisa gitu. Karena yang namanya Bapa itu lemah gitu. Dikatakan Bapa karena ada ibu. Iya, sangat lemah gitu. Dan apa Bapa itu karena apa? Ada kakek gitu. Kalau tidak ada kakek, tidak ada Bapa gitu. Nah begitu, makanya tadi saya sudah katakan bahwa para nabi itu menauhidkan Allah, mengatakan bahwa Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha tinggi dari apa yang disifat-sifatkan, termasuk gelar yang kelemahan itu gitu. Silakan Ustaz Alwan. Di post dulu untuk waktu saya, tolong saya share lagi. Saya belum bisa share. Tayyib. Bentar. Bentar dikit ya. Saya terlalu agak mana tadi? Oh ini. Oke, silakan dijalankan waktu saya. Jadi sudah saya tunjukkan tadi sentakla itu sudah ortodoks. Jadi tidak ada gunanya menampilkan baju pakai gambar Allah itu. Karena di sentakla itu adalah dari Amba Takla, itu seorang bapak gereja ortodoks yang menjelaskan sendiri bahwasanya ketika menggunakan kata Allah itu merujuk kepada Al-Khaliq. Ini di dalam website ortodoks yang tadi saya tunjukkan. Kemudian di sini kalau kalian perhatikan layar ini, ya di sini ini ada Bible Arabic Smith and Van Dyke terkenal di sana. Lalu di sini Webster Bible. Perhatikan kata God di sini. Pakai huruf besar tebal. Huruf besar ya. Ingat orang Inggris nggak ada Tuhan itu God dua, dia nggak punya selain. Kalau dalam bahasa Arab ada ilah, ada Rob. Mereka untuk membedakan mana Tuhan Bapa, mereka pakai G besar. Setuju ya? Mereka pakai G besar. Diterjemahkan Arabnya apa ini? Allah. Allah. Dan kalau tadi Bang Kaifas, siapa Kafas bilang nggak ada di manuskrip, saya bisa tunjukkan juga. Poinnya di mana? Poinnya adalah ketika misalnya Allah itu sudah digunakan oleh orang Yahudi, oleh orang Kristen Arab. Artinya karena bahasa itu Semitik. Kalau Anda belajar bahasa Hebrew, sedikit bahasa Ibrani, itu kan ada alef, lamet, het ya. Itu dia sama itu karena nggak pakai nikut. Ya, kalau dia pakai, kalau dalam Islam itu disebut dengan harokat. Ya, nggak pakai harokat. Jadi sama aja. Elohim itu kan tumbuhan untuk jamak ya, atau lebih dari satu. Eloah, Allah. Tidak ada. Ini bukti yang sangat clear dan sangat wadih, sangat jelas bahwa bahkan Kristen sendiri menerjemahkan Allah itu dengan God dengan huruf G besar itu. Merujuk kepada siapa itu? Kepada Allah. Pada God, Tuhan pencipta. Artinya dikenal. Dikenal hanya mungkin ada perbedaan ketika sudah berjalannya waktu itu. Dan kalau diterjemahkan berdasarkan biblos kalian sekarang, yang banyak perubahan, banyak pemalsuan di dalamnya, ya boleh saja berubah makna. Mohon maaf. Anda nggak Ya, bisa. Nggak apa-apa. Nanti biar saya hajar deh. Nggak. Biar saya hajar deh. Ini peringatan Ini saya pertama terus ya. begitu aja terus. Ini peringatan Kamu pertama bagus. buat Ustadz Alwan. Sebentar. Tunggu sebentar. Mainin terus. Tolong semuanya hormati saya sebagai moderator atau saya izin meninggalkan ruangan ini. Sebentar, ini moderator Penunggang kuda, tolong diam dulu. Enggak, Kalau ini Anda sudah mau gantiin saya disepakati. jadi moderator, saya serahkan moderatornya ke Anda, ya. Oke. Bang Kaisar, tolong Bang Kaisar bicara dulu. Ya gimana? Loh, saya punya kuasa di sini. Tunggu. Mikrolog aja udah. Iya. Kita kasih Tadi kamu Ustadz berapa? Alwan melakukan framing yang luar biasa memprovokasi. Jadi saya minta itu peringatan yang pertama. Saya hanya memperingati ya. Jadi tolong jangan diulangi lagi siapapun Yang tidak mana boleh yang dimaksud framing? Bahwa Alkitab dirubah-rubah, Alkitab dipalsukan. Itu Quran kami. Itu percaya Anda mau bilang Quran kami provokator gitu. Loh, bukan. Artinya ini kan diskusi lintas agama. Anda Iya, harus menghargai apa yang menjadi keyakinan kami.
Saya bisa buktikan gitu. Enggak, itu bukan topiknya. Boleh Topiknya apa? dibuktikan kita. Kecuali tidak. Mohon maaf, saya potong dulu. Saya Tunggu, sedikit, sebentar. Gantian baru Anda tanggapi, Tidak. Saya sebagai moderator, saya hanya memoderasi, ya. Ketika saya merasa itu bisa menimbulkan provokasi ke pihak Kristen, saya menjaga supaya diskusi ini berjalan dengan baik. Tidak boleh kamu menyampaikan kebenaran. Gitu. Muharrafa itu. Loh, kalau masalah kebenaran itu kami juga punya kebenaran kayak tadi gitu loh. Ya, kalau Anda bisa datang. Kalau misalnya saya bilang Muhammad itu nabi palsu, itu kebenaran buat kami, Anda tersinggung tidak? Bukan jadi masalah itu bagi Anda. Oh tidak, itu menyinggung. Jadi saya kasih peringatan, tolong dengerin saya. Penunggang kuda, saya bicara dengan Ustadz Awan, Anda tidak perlu melakukan moderasi yang selanjutnya gitu. Jadi Ustadz Awan, saya minta dengan sangat dengan hormat, hindari diksi-diksi yang memprovokasi, bisa tidak? Sebentar, Ustadz, ikut bicara ini karena moderator sudah intervensi ke dalam materi debat kan? Bukan, saya tidak intervensi tunggu penunggang kuda, sebentar. Tidak boleh intervensi moderator. Saya tidak intervensi, saya hanya memperingati bahwa diksi tersebut bisa memprovokasi. Loh, kenapa tidak diselesaikan dulu narasinya? Sebelum diselesaikan, tadi lihat Bro Aderion aja sudah terpancing. Ya gitu. Jadi sekarang gini, kalau Anda mengatakan tadi kedewasaan dalam berdialog. Kalau terpancing ya. Nah, justru kalau misalnya kedewasaan dalam gini, kalau Anda dewasa dalam berdiksi, Anda akan menghindari kata-kata dan Anda akan menyampaikan kalimat yang elegan. Bukan kalimat yang merendahkan seperti itu. Apa yang salah dari kalimatnya tadi? Alkitab kami dirubah-rubah, Alkitab kami dipalsukan. Al-Quran kami. Loh, kalau seperti itu bukan diskusi. Loh, itu memancing perdebatan ataupun memancing provokasi. Jelas kami akan menyampaikan sesuai perspektif Islam. Tidak mungkin kami menjelaskan tentang kebenaran Islam sesuai perspektif Anda. Kalau seandainya seperti itu bukan diskusi gitu. Ada nggak diksi yang lebih baik dari itu? Apakah diksi itu ini yang sebenarnya masalah gantian Anda dari tadi. Ya, silakan. Saya pikir Anda terlalu baperan ya. Itu dalam dialog akademik. Ya sudah gini, Pak Kaisar ditentukan aja. Kalau memang saya nggak pantas jadi moderator, saya minta digantikan Saudara Alwi saja gitu. Saya nggak bisa terima hal-hal seperti ini. Udah jelas Alwan ngomong biblos loh. Biblos kamu tuh berubah. Tunggu semuanya. Tolong jangan ada dibuka mute, biar aja moderator saja ya. Tolong jangan ada dibuka mute yang lain. Intinya moderator yang tadi kita udah sepakat tadi pagi yang mempunyai sudut pandang mana yang menghujat, mana yang ini. Jadi kan kita udah deal di situ. Besok sebentar begini moderator kalian lah yang nanti. Tidak begini Bang Kaisar. Tadi kan sudah disepakati moderator tidak boleh masuk kepada materi debat. Ya toh? Itu saya tidak masuk ke materi debat. Oke. Kan ini masalah yang tidak masuk itu, tapi Anda membatasi narasi dan bahkan dari begini, Muslim padahal itu kebenaran yang diksi tersebut tidak ada urusannya dengan apa yang diperbandingkan. Lalu berarti Anda tidak tolong Al-Quran kami tidak benar sebentar. gitu. Bang Abi sebentar, Ya, tolong jangan dipotong. Biar clear ya. Tadi saya coba kaitkan ya, kenapa Allah yang proper name, Allah yang dianggap gelar oleh kalian Kristen tadi, Allah yang disampingkan maknanya, karena kalian mengatakan Bapa dengan Allah itu beda. Boleh jadi itu karena muharrafah tadi. Saya kan bilang begitu. Masa nggak ada kaitannya? Oh, tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya, kecuali Anda bisa menunjukkan bukti secara historis. Oke. Anda lihat gak screen saya? Saya berusaha untuk memoderasi dengan adil. Lihat screen saya. Ini begini Bang Kaisar, ini namanya moderator membatasi kalau anda setuju daripada dengan narasumber. Sebentar. Kalau Anda setuju dengan apa yang saya dengan ini, Al-Qur'an website ortodoks, Al-Qur'an itu menegaskan kitab kalian itu dirubah-rubah. Apalagi coba? Sejak kapan Anda bisa menggunakan interpretasi sepihak tanpa ada verifikasi? Anda sudah menunjukkan bukti tadi menggunakan data Quran. Saya pakai data Quran, Anda hilangkan datanya. Hilangkan share screen-nya. Coba tampilkan share screen-nya. Tunjukkan lagi share screen-nya itu. Tunjukkan lagi share screen-nya. Nah, itu bukan yang tadi. Yang tadi yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yuharrifunal kitaba biaidihim. Oke, Anda lihat kan? Sekarang kita masuk ke dalam dari pihak Kristen Al-Qur'an kan. Saya boleh kan pakai Al-Qur'an kan? Boleh. Al-Qur'an. Iya, Al-Qur'an mengatakan kitab kalian dirubah-rubah. Kalian mau mengatakan Quran Al-Qur'an mana, Pak?
Al-Quran siapa? Sudah Tunjuk dasarnya. Oke. Coba Saya sebutkan ayatnya. Saya sebutin ayatnya, baca. Ayo Arabnya, ayo. Yuharrifunal kitaba bi'aidihim. Tunjuk ayatnya, tunjuk. Bentar, ini mau selesai begini atau tidak diteruskan? Ya, kita jangan melebar dulu, jangan saling berdebat dulu ya. Yang lain diam dulu, karena tadi ini Ustadz Alwan yang di. Lu juga ngomong dari tadi Enggak, saya punya kapasitas di sini karena kan Pak Ustadz Alwan yang diklaim sama moderator. Biarkan moderator yang Ustadz Alwan dulu selesaikan. Silakan. Ya, saya pikir Anda terlalu baper saja. Saya bawakan Quran, Anda merasa tersinggung. Quran memang begitu. Quran mengatakan Yesus bukan Tuhan. Anda mau tersinggung lagi? Loh, kalau ini temanya apa? Yesus bukan Tuhan atau apa? Iya. Temanya kan apakah Nabi mengenal Allah SWT? Betul kan? Dan saya katakan tadi boleh jadi perubahan makna mereka menggunakan kata Allah tetapi diartai dengan berarti Anda berspekulasi kemudian spekulasi Anda itu dapat diartikan provokasi. Jadi begini, ini artinya moderator sekarang yang berdebat dengan narasumber. Silakan narasumber Kristen mundur. Satu, biar moderatornya maju. Silakan narasumber. Kok jadi ngatur-ngatur sih? Ya, gini makanya kenapa tadi saya sudah sampaikan. Tolong ambil alih ini forum, tolong sampaikan. Si Awi ini banyak ngomong, mungkin di mute dulu aja. Lanjut Bang aja Awi, dulu. Saya izin dulu lanjut aja biar lebih kondusif. Saya mengalah aja. Silakan Ustadz Alif lanjut dengan. Iya, enggak masalah. Waktunya juga tadi kan tinggal 10 detik. Oke. Jadi silakan. untuk sesi Islam di sini kayaknya kita sudahi aja dulu ya. Sekarang lanjutlah pemikir ulung ke sesi Kristen 5 menit. Ya. Oke, silakan lanjut. Kristen. Go share dong. Bentar. Maaf. Ini ya, Allah itu nama ya, kata kalian ya. Bentar, si Alwan itu kok live waktunya. Coba dicek dia live. Kalau live dulu gua nggak mau. Kalau dia live nggak usah. Dia live. Ya gimana Awi? Teruskan aja, nggak apa-apa. Alwan ganti Awi aja mungkin. Ini kipas siapa nih bunyi-bunyi? Bro, apa Awi? Kipasnya tolong dimatiin dulu. Coba ya, gue share screen ya, maaf ya. Sebenarnya permasalahan kata Allah itu nama atau bukan, itu perdebatan antara orang Islam. Itu perdebatan antara orang Islam, bukan perdebatan ini. Ini saya lihat nih. Allah bukan Allah dong. Allah bukan Allah. Dan bukan Allah dan juga bukan Allah. Dari bunyi sengaunya saja Allah. Kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah, kok sengaunya pakai O? Itu kan suara-suara Ibrani. Makanya kita menduga bahwa lafzul jalalah itu Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Allah. Itu peminjaman. Jadi itu kira-kira kalau minjam dibalikin nggak nanti? Pinjam nggak dibalikin sama mereka. Yang kedua dasarnya ini. Ini pendapat kalian ini. Karena Ibnu Qayyim mengatakan karena itulah pendapat yang benar bahwa kata Allah berasal dari kata al-ilah. Kalau nama itu kok ada kayak gini? Dari kata al-ilah jadi Allah. Yang ini merupakan suatu pendapat Sibawiyah dan mayoritas pengikutnya, kecuali sebagian kecil yang tidak sepakat dengannya. Dan bahwa nama Allah Ta'ala adalah nama yang menggabungkan. Lalu bagaimana semua makna dari Asmaul Husna dan sifat-sifatnya gini? Jadi ini jadi ada dua pendapat nih Pak. Kalian pendapat kedua dan pendapat pertama nih. Itu sebenarnya perdebatan kalian, Pak. Lagi pula kalau Musa itu nyembah Allah, dia kan bukan orang Arab. Logikanya dulu pakai gitu loh. Ini masa Musa menyebut nama ilahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar kamu. Perbaiki narasinya. Ini mulai tidak enak menghujat ini. Saya nggak menghina, saya nggak menghujat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narasinya. Ya, ini mana moderator ini? Katanya moderator bisa menjaga. Ya udah bisa ngomong belum? Oke, saya minta gini pihak Kristen karena kalau ada keberatan dari teman-teman Muslim tolong dipertimbangkan dan tolong narasinya juga bisa dijaga supaya kita bisa konstruktif ya, artinya kita elegan lah menggunakan kata-kata yang lebih baik lagi supaya bisa menjelaskan. Silakan ini waktunya saya nggak tahu ini waktunya udah, dan saya minta gini loh penunggang kuda sabar aja gitu, kalau Anda nggak percaya sama saya sebagai moderator ya sudah gitu.
Anda bisa Ya gantikan kenapa Anda tidak saya. langsung tegur? Kenapa harus menunggu saya menegur duluan? Saya akan menegur, ya. Saya akan menegur. Ya silakan Ini dilanjutkan oleh Bro Kaifas. Jangan seperti itulah. Ya udah. Lanjutkan. Aku udah bisa ngomong enggak? Kalau masih tegur. Ya silakan. Kalau apa Awi aja gantiin aku nih. Ya Gimana? silakan Udah. Kaifas. Ya lanjut ya. Tadi itu gini, kan premisnya kan gini. Nama itu dikenal apa enggak? Sampai udah sesi ketiga ini, sesi Kristen yang ketiga juga tidak bisa dibuktikan melalui data manapun bahwa nabi-nabi terdahulu itu mengenal. Entah kalian bisa kok ngutip prasasti atau tulisan purba gitu kan. Jangan malah berlindung di balik gereja juga. Kan kita beda akidah, jangan malah diambil dong istilah-istilah gereja. Gereja, misalnya gereja ortodok ya. Gereja ortodok mau yang di Arab, di Yunani, di Yerusalem, di Rusia itu ajarannya satu, makanya namanya ortodok, ortodoksa, ajaran satu. Bagaimana Anda bisa bilang proper name dari Allah, proper name dari Tuhan itu adalah Allah gitu. Sementara kan di dalam gereja sendiri tidak ada yang berpendapat demikian gitu loh. Malah saya juga menjadi menantang Anda untuk membuktikan si Bro Alwan tadi ya, membuktikan bahwa memang kalau seandainya ada, tolong dibuktikan bahwa proper name itu adalah Allah, proper name Sang Pencipta menurut pandangan Kristen. Tapi kan kekristenan ini lahir dari rahim Yahudi. Tentunya nabi-nabi yang terdahulu tidak ada yang Kristen. Jadi tugas Anda adalah sesuai judul, silakan membuktikan bahwa memang nabi-nabi terdahulu itu memang ada yang mengenal ALLAH gitu loh. Aku boleh share screen lagi nggak sedikit ya? Ya silakan. Ya, udah bisa ya? Bersin Pak, habisin. Nah, terus mengenai nama nama tadi aku share screen ya. Ini aku boleh membagikan ke teman-teman jika ada yang mau nih. Ini Quran di Yunani. Quran Yunani ya. Quran Yunani pun ya ini memanggil Allah dengan sebutan nih. Ini Al-Baqarah ayat 163. PDF-nya ada nih. PDF-nya 128 MB ya. Di sini juga Allah itu disebut Theos. Nah, artinya apakah juga nama ini nama proper name atau sebagai nama generic name gitu. Karena seandainya demikian, artinya juga Allah itu bukan proper name. Karena di sini juga disebut sebagai Theos gitu. Nah, sama seperti yang tadi tentang Koptik. Kok malah kita jadi membahas Koptik gitu loh. Koptik ini kan lahir di kalangan kekristenan gitu, ortodok Koptik. Harusnya yang dibahas itu adalah masa lalu gitu loh. Kan kalian kadang suka ngutip-ngutip Targum, ngutip-ngutip Midras, ngutip-ngutip Talmud, kitab perjanjian lamanya orang Yahudi. Kenapa nggak dari situ gitu loh? Membuktikan bahwa memang sesembahan orang Yahudi dulu itu terdiri dari ALLAH itu. 5 huruf itu, bukan tetragramaton gitu loh. Aturannya kalian mengulik-ngulik yang itu, jangan malah jadi kekristenan yang dikulik-kulik gitu loh. Karena itu malah tidak membuktikan apapun. Ya makanya saran saya tadi, coba dicari lah, entah ada prasasti kah atau tulisan purba kah, tulisan yang sebelum zaman Yesus gitu loh. Patahkan argumen kami, itu aja sih. Justru tadi saya terima kasih dengan Bro Aderion nih. Dengan video tadi itu saya baru ngelihat suatu kebenaran lagi. Bahwa kenyataannya demikian, itu adalah peminjaman yang tidak tahu kapan dikembalikan. Ya. Mohon tidak menggunakan disidik sih seperti itu ya. Jadi kita sorry moderator, sorry. Peringatan pertama ya. Ya. Ya silakan dari ini gini lah, sekarang keadaannya kan 1 melawan 2, apa kita jadi 1-1 atau kita tarik lagi 1 lagi atau gimana? Silakan Opung Kaisar. Coba kita tanya, mungkin saran saya ditanyakan dulu, satunya kemana tadi? Satunya kemana? Apa sinyal atau? Oke, izin bicara dulu narasumber, diam dulu. Ini kan narasumber kami keluar 1, Arwan. Mungkin tadi merasa ada yang kurang nyaman dalam berdialognya, tuh ya. Pertama, sebentar ya, saya 1 menit, sebentar ada. Mungkin Ustadz Alip aja dulu sambil menunggu, gimana?
Konteksnya kan kita debat 2 lawan 2 ya. Jadi kalau misalnya 1 lawan 2, buat saya sih juga itu kurang proporsional ya. Ya. Jadi pra ade aja apa? Enggak, kau aja, Pra. apa satu turun supaya kita bisa lanjut. Ya, aku aja one by one aja. Ya, nggak apa-apa sih. Oke, Begini. Sebentar. Sabar Bang Ari. Sebelum masuk ke sesi debat berikutnya, ini kan kita membahas tema, jangan lari dari tema ya. Satu-satu aja, karena Bang Alwan, Ustadz Alwan sudah tidak ini. Jadi Ustadz Alif aja sendiri, siapa dari kekristenan, silakan ditentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sedikit mengkritisi apa yang disampaikan Bang Kayapas. Begini, apapun data yang disampaikan dari Islam, tidak usah takut. Kenapa Anda mengarahkan ke umat Islam untuk memakai, kenapa tidak pakai ini saja, tidak pakai ini saja? Ini kan suatu, berusaha membatasi narasi-narasi atau pemaparan dari narasumber Islam. Selama berkaitan dengan tema, kan temanya apakah Nabi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini kita buktikan. Kalau ternyata nabi-nabi terdahulu itu memang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak usah diarahkan. Atau begini, penunggang kuda lebih baik naik temanin Ustadz Alif jadi 2 lawan 2 gitu daripada ada terus. Gimana? Silakan dari. Iya, kalau misalnya Anda juga menjadi moderator bayangan, saya juga keberatan gitu. Kalau sekarang Anda mau naik sekalian. Gak apa-apa. Ya. Oke, berarti udah ya. Sekarang Aderion dengan Ustadz Alif bersedia. Kita lanjutkan. Saya pas. Bukan aku kalau satu-satu. Saya pas. Kayak pas mana ini? Saya pas. Hadir. Ya, silakan saya pas. Boleh raise hand? Ya. Jadi siapa nih? 1 lawan 1 jadinya? Iya, 1 lawan 1 aja dulu ya. Yang satu tadi nggak balik ya, berarti Ustadz Alwan ya? Oke. Nggak balik karena tadi baru minjem, dia nggak balik. Nggak boleh gitu ya. Karena kita juga harus jadi contoh semuanya di sini. Kita harus jadi contoh untuk menghadirkan diskusi yang berkelas. Ini Bu Sofi, Mas Budak Angon, mohon maaf saya masih belum bisa kasih kesempatan karena ini masih berlangsung. Silakan diturunkan tangannya. Baik, Ustadz Alif tentu udah menyimak apa yang menjadi argumen-argumen sebelumnya ya. Jadi silakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan Ustadz Alif. Oke, terima kasih ya. Sebenarnya tadi Aderion itu menunjukkan sebuah video ya, Kiai kami ulama Buya Syakur itu mengenai kefasihan penyebutan, pelafalan gitu loh. Nah, kamu itu jangan coba di internal kami mendebat. Bukan, itu fasih menyebutkan lafaz Allah gitu. Bagaimana kami menyebutkan tentu Rasul kami mengajarkan bahwa menyebut Allah yang tepat itu adalah Allah gitu loh. Nah, karena apa? Lidah di Indonesia itu ada yang lidah Sunda, ada yang lidah Jawa, sehingga kadang mereka mengikuti lidah mereka. Maka dibenarkan cara pelafalan yang baik dan benar. Begitu bro ya. Lalu tadi mengatakan bahwa ya mengenai para nabi jelas mengenal Allah dan mereka ini membantah ya. Coba sih kawan dari Kristen ya, kan mestinya Anda juga merujuk misal begini, ada salah satu kamus ya udah sering kita bahas juga ya di Al-Munjid itu siapa Allah gitu kan. Nah, Allah itu Ismul Dat gitu. Nama sang esensi, nama Allah proper name. Nggak ada hubungannya dengan gelar. Nah, kamu berani mengatakan gelar, referensinya dari mana gitu loh. Sehingga kamu berani mengatakan demikian. Padahal ya di Islam itu terutama di kalangan bangsa Arab sudah jelas sepakat baik dari yang Muslim maupun dari yang Kristen. Versi Arab mengatakan bahwa Allah itu atau lafaz Allah itu adalah Ismul Dat. Ya. Nama hakikat bukan gelar. Nama sang pencipta. Nih saya sambil boleh saya screen nggak ini? Silakan di share screen. Oke, sebentar ya. Ini pernah saya screenshot ya. Aduh. Contoh ini. Kok kenapa jadi kosong? Ada, saya lihat ini ada video ya, foto sama album. Ya, di sini nih. Boleh dibesarkan lagi. Ya. Nah, Allah
Ismu Kholik, nama sang pencipta. Di sini jelas. Ya, ini di kamus bahasa Arab yang dibikin oleh Kristen. Nah, ketika kamu membantah, ini membantah, kalau di versi Islam kamu membantah seperti apapun ya terserah ya. Karena kami hanya menyampaikan bahwa Allah itu adalah Ismul Jalalah, Ismul A'dham, nama keagungan dan lain sebagainya, nama proper name seperti itu. Nah, ketika kamu membantah sama aja kamu membantah kekristenan versi Arab gitu loh. Karena orang Arab sendiri bikin kamusnya di sini yang menggunakan bahasa Arab, sering juga kita bahas bahwa dia itu adalah apa? Ismul Dat gitu. Nama sang esensi, begitu penjelasannya. Nanti kamu coba, bisa aja kamu debat aja ya Kristen Indonesia dengan Kristen Arab, kenapa bisa demikian gitu loh. Jadi kenapa kamu berbeda pandangan ya, berbeda pandangan antara Kristen Arab dengan Kristen Indonesia. Tadi apa ya yang belum terjawab, mungkin maaf lupa. Masih ada waktu atau Bang Awi mungkin bantu ini? Saya rasa sudah terjawab. Silakan tinggal Bang Awi aja mungkin belum bertanya. Timer tolong ditampilkan biar siapa tahu. Iya, saya minta referensi jelasnya. Ketika dia mengatakan tadi kawan Kristen mengatakan bahwa Allah itu gelar. Itu dari mana? Referensinya dari mana? Kamu jelaskan bahasa dari mana? Tadi siapa? Kayapas apa dari ini ya? Share screen apa namanya? Al-Qur'an ke terjemahan bahasa Yunani. Ya, tentu yang mesti disalahkan itu ya Yunaninya dong. Karena Allah itu sudah jelas bahwa Ismul Dat. Kenapa diterjemahkan ini? Bisa nggak disalahkan? Ya bisa kalau kamu jadi bahan permasalahan gitu loh. Allah ya tetap Allah, dimanapun tetap Allah gitu. Sorry, timernya kok nggak jalan ya? Kenapa dia menamakan Theos gitu? Udah jelas, nggak ada perdebatan di Islam. Nah mengenai tadi, udahlah nggak perlu banyak ditanggapin. Cuman gini aja lah ya, jawab apa ya dalilmu yang sehingga menguatkan ilmiah ya pendekatannya, jangan asumsi kosong tanpa ada dalil bahwa mengatakan Allah itu gelar. Dari mana? Kamu membantah sesama Kristenmu sendiri di Arab sana. Coba kamu jelaskan ya, yang bisa dipahami dan dimengerti oleh akal kami gitu. Tadi saya sudah keluarkan kamusnya yang bahasa Arab dan itu kamus punya orang Kristen. Oke? Kalau masih ada waktu silakanlah diisi sama Bang Owi atau apa. Soalnya tadi saya agak jauh berangkat dulu waktu ada insiden ya. Gak apa-apa Bang, bonus 2,5 menit nih. Oh masih banyak ya? Masih banyak. Kalau gitu Bang, lanjut. Pakai aja. Enggak, Bang Awi mau ngisi enggak? Enggak apa-apa, 1 lawan 1 ini, 1 lawan 1. Enggak apa-apa Bang Awi, tahu. Oh, jadinya 1 lawan 1 ya? Oke, siap. Ya, oke. Nah, ini saya mau minta pertanggungjawaban ya. Ini dicatat ya poinnya ya. Tadi tolong dicatat. Mengenai para nabi, mengenal Allah Subhanahu wa taala tadi juga sudah saya jelaskan. Bahkan ada beberapa ayat di Ali Imran ada beberapa para nabi semua mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sebentar ya karena waktunya masih panjang dan saya bisa melenggang ria. Oke lah. Saya masih bisa share screen enggak ya? Silakan. Apa udah dicopot? Silakan, bisa kok. Sebentar saya siapkan dulu aja ayatnya biar nanti enggak ini. Oke. Aduh, lama ntar. Ini aja. Yang ada langsung terjemah, sorry. Oh ya, Al-Anbiya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lamma ataitukum min kitabi wa hikmatin summa ja'akumur rasul musaddiqal lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansuruna. Al-ayat sadaqallahul adzim ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Berarti para nabi itu mendapat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dan para nabi di sini mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan yang aku berikan kepada dan hikmah kemudian datang kepadamu seorang rasul dan membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Ya, mengenai ayat ini jelas
seluruh para nabi dari zaman manusia pertama berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh para nabi menerima wahyu dan berkomunikasi dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Justru ya jadi pertanyaan lagi, malah emang para nabi sebelumnya udah kenal Yesus gitu. Ya itu sih dijawab nggak dijawab nggak masalah ya. Oke, makasih. Oke, pertanyaan terakhir tidak perlu dijawab karena tidak sesuai dengan tema. Sekarang pihak Kristen untuk membuktikan klaim terhadap situasi yang tadi disampaikan, bahwa di mana dalilnya bahwa sebagaimana yang disampaikan Ustadz Alif. Silahkan, waktunya 5 menit dari sekarang. Izinkan share screen boleh?